nggak bisa ya. Makanya kesehatan ini sangat penting sekali kita syukuri ya. Kita syukuri selama kita diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Semoga juga sehat semuanya, sehat dompetnya, itu yang harus ya. Semoga kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, kita tambah lebih mendekat kepada Allah. Intinya tambah bersyukur. Sebab ini Ibu, seseorang itu kadang diuji kalian Allah. Diuji nggak pernah sakit sama sekali, bertahun-tahun misalkan. Paling sakit itu linu masih bisa jalan, pusing hanya sebentar. Nggak pernah diuji sakit yang sampai naudzubillah sampai stroke nggak pernah diuji sakit yang demikian. Tapi dengan ujian yang tidak pernah diuji seperti itu, malah menjauh, malah lupa kepada Allah. Lali kalian nikmati Gusti Allah. Makanya seperti rutinan, makanya seperti rutinan pada siang hari. Jadi kesehatan yang kita nikmati di sini, ya, janganlah kita semakin mendekat, janganlah kita semakin menjauh dengan Allah. Kadang seperti rutinan loh Bu ya, seperti rutinan yang awalnya kita diam, terus kok malah nggak ada semangat, patah semangat. Mungkin hati ini rodok orang seret nggak berangkat. Kalau hati ini seret berangkat, apalagi di ngapunten biasa kalau kita itu patah semangat dikala kita ini punya masalah, betul, terutama punya masalah dengan sesama teman, ya, mungkin sesama anggota majelis taklim kita kok ada apa ya, kejanggalan sedikit dengan bersama teman, akhirnya terus. Nah, ya, jangan sampai terjadi demikian. Makanya Bu, di grup itu kalau bisa ya, jangan punya grup, usahakan grup ini jangan panas-panasi. Intinya jangan jadi rokok, bukan terlalu lagi. Oke, jangan sampai grup itu panas. Suasananya panas, ya. Sebab kaum wanita itu, ya, kaum wanita itu nggak seperti kaum laki. Kalau kaum wanita perasaannya lebih besar, betul. Kalau kaum laki perasaannya lebih kecil, tapi semangatnya luar biasa. Biasanya seperti ini. Kadang kita duduk berdekatan ya Bu, ada leluh omongan atau pembicaraan yang koyok nggak enak di hati. Kadang nggak terasa kita semua akhirnya bisa memutus tali persaudaraan. Bulan depan bis untuk nggak ngaji maneh. Nah itu jangan sampai ada hal yang demikian ya. Marilah Ibu pengajian ini kita buka bersama dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadratin al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wal ulama wa jami'i malaikatil muqarrabin khususnya
Ismail Hadrul Syai'atul Fitri Wali Wasilta wa khususan ila rohai Abi Khalil Al-Khatsib wa ila rohai Ummi Hafsah Tabasumi bin Khuzin wa khususan ila mu'alif hadal kitab pengarang kitab Mabadi'ul Fiqhiyah As-Syekh Umar Abdul Jabbar Wafarullahu hibahum wa sadara'u yubahum wa khususan ila arwahi abaina nenek moyang kita wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina yang telah meninggal dunia, kakek nenek yang telah meninggal dunia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini masih melanjutkan pelajaran yang terdahulu Ibu nih. Masih ingat ya? Masih ingat apapun musuhnya? Jenengan yang dari Surya Sedar. Oh Pak. Ini yang. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islam utawi iki iku pira hukumi Islam. Sekarang saya akan menerangkan tentang bab hukum Islam. Hukum Islam. Ahkamul Islami khamsatun. Ini sudah begitu. Dereng. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama adalah al-fardu, wajib. Lajeng was-sunnatu, sunnah. Wal haramu, haram. Wal makruhu, makruh. Wal mubahu, jadi hukum Islam itu Ibu, hukum itu apa sih? Hukum itu suatu peraturan, hukum. Nah peraturan dalam Islam itu nggak semudah apa yang panjenengan laksanakan. Yang panjenengan laksanakan harus sesuai dengan hukum Islam. Kalau panjenengan sudah mengakui bahwa saya ini adalah identitas saya beragama Islam, maka yang panjenengan laksanakan harus sesuai dengan aturan-aturan Islam. Biar apa? Biar nggak ngawur. Kalau seseorang tidak punya dasar, pasti akan ngawur sembarangan. Bahkan kepada sesama saudara, tetangga, teman itu aja kalau nggak ada aturannya, ya akan berantakan. Bener sama bapak. Makanya di dalam dasar atau hukum Islam di sini diatur ada 5. Wonten angsal.
Yang pertama adalah fardu. Fardu di sini adalah wajib. Hukum itu di sini Ibu dibagi dua. Ada kalanya hukum taklifi, ada kalanya hukum wad'i. Ya, bentar nih sebelum kita merinci tentang beberapa hukum Islam. Hukum Islam itu dibagi dua. Ada kalanya hukum taklifi, ada kalanya hukum wad'i. Lah sekarang hukum taklifi niki hitop apa yang berisi pembebanan, hukum pada perbuatan manusia. Jadi manusia itu dibebani hukum. Seperti apa Bu? Sholat. Nah ini kan ada hukum tersendiri. Kalau anak diwajibkan sholat, umur kita Ibu 7. Wajibnya 10. Ya, nggak apa-apa, jawab aja. 10, 9, 7, ada yang 7, 9, 7, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, sesuai jenengan. Nah, begini Ibu. Sudah balik, jenengan sudah balik. Anak itu diwajibkan. Usia anak diwajibkan itu ketika sudah berumur 9 tahun. Jadi kalau ada anak berumur 8 tahun lebih 9 tahun kurang seminggu, ini sudah masuk pada taklifi, pembebanan. Sudah masuk pada umur 9. Seperti haid itu loh, kalau ada anak perempuan yang belum pernah haid, kok haidnya itu sebelum pas umur 9. Ini dilihat umur 9 kurang berapa. Kalau kurang 2 minggu, ini sudah masuk, sudah dikatakan haid. Kalau umur 9 kurang 1 bulan atau kurang 3 minggu, niki boten diarani darah haid, diarani darah kotor, darah penyakit. Tapi kalau 9 tahun kurang 2 minggu, niku pun diarani haid. Manakala putra-putrane atau cucuke panjenengan medalaken darah. Makanya kalau sudah anak itu mengeluarkan darah, ya otomatis biasa ini kaitan itu isin nopo mboten. Isin ditutup-tutupi kados kula panjenengan, kula pengen nggih isin. Nggih kajenge sanjang iki opo gara-gara biasanya mana? Anak saya perempuan 2, laki 1. Malu memang. Yang pertama itu waktu itu malah nangis. Apa ini? Kok keluar darah? Ya. Jadi seperti itu. Tapi orang tua harus tanggap. Jadi orang tua harus tanggap. Dilihat umurnya ini sudah berapa. Udah turun sono kok wis MC, mungkin hormonnya anak itu apalagi zaman sekarang zamannya gadget ya. Sekali anak itu buka HP, kalau tidak kita pantau dan jelas, yang jelas anak itu buka hal-hal yang negatif. Lawang saniki lho Bu, masih YouTube ini porno. Terus napa boten?
zamannya sudah canggih. Nggih panjenengan kula panjenengan biyen nek zaman kula nek panjenengan kirang zaman kula sih enggak seberapa ada HP kecil dulu. Sami nggih. Tapi anak sekarang zaman nom bayi kan HP umur 1 tahun 2 tahun itu dengan paringi HP pun mendel terus mendel Masya Allah ya. Nah padahal memang HP itu banyak kenapa Bu? Manfaatnya terus sampai ketika bisa untuk HP gak usah undangan dugi. Kalau dulu pakai undangan sedih terkenal diantar satu. Sekarang cukup di grup sudah datang, betul ya? Manfaatnya sangat banyak. Bisnis lewat online, ya jual beli lewat online, segalanya itu sudah pakai HP semua. Ya, tapi negatifnya juga banyak. Negatif ini kadang anak yang tidak pernah mengerti apa-apa lihat HP itu sudah paham semua. Leres Bu? Leres. Makanya gimana ya cara kita apa nggih mengontrol anak itu kalau nggak pinter-pinter orang tua nggak bisa. Kalau nggak pinter-pinter orang tua nggak bisa. Yang pertama harus kita awasi betul anak. Kalau anak masih belum dewasa Bu, memang panjenengan harus ketat, rodo ketat, ya napa nggih jangan dibiarkan terus harus dilihat, yang dilihat itu apa, nah gitu. Tapi kalau sudah usia remaja itu agak dilong sedikit, karena sudah usia remaja, ya tanggungan panjenengan itu enggak sepenuhnya. Apalagi sudah di atas umur 15, ngoten nggih. Makanya pun jadi orang tua niku nun sewu. Kalau putrane panjenengan si bayi, panjenengan hanya cukup merawat, dolan, wedusi, ngopeni, ngelambeni, sudah ngasih makan. Ya, habis dibajui itu kasih susu makan sudah ditidurkan. Nah, nonton iku jari ini ruwet. Memangnya ruwet toh bayi. Ya. Tapi kegiatan panjenengan tidak seruwet anak yang sudah remaja. Semakin anak itu besar, nek sing di bawah balita niki rada gampang aturane. Masalah aturan hukum zaman ngawasi ini rada gampang. Oh, gak nangis turu. Pun leres sama boten Bu? Leres. Panjenengan hanya ngasih makanan yang bergizi, menyiapkan makanan dan bajunya yang bersih, mandiin. Tapi kalau anak ini sudah di atas balita, usia SD, kiro-kiro ini enggak seterusnya bisa nurut kali sampean. Terus apalagi sudah mengenal HP, kadang disuruh ibadah diajak sholat aja ya. Nggih abotan HP. Ya. Itu masih anak sampai usia 12 tahun ini anak wis perilakunya sudah napa Bu? Perilakunya sudah agak banyak. Sampai rasa ingin tahunya besar. Ingin ke sana panjenengan cegah sadar emosi. Enggak panjenengan turuti emosi. Ya. Tapi panjenengan usia sampai 12 ini masih bisa mengekang. Sik rodok gak abot. Oh wis usia sampai ini wis rodok gak abot. Lah baru kalau sudah puber.
usia SMP, masa puber pertama, usia SMA, lah niki lho wong tuwa iku kadang ketir-ketir, leres napa mboten? Di rumah dijaga betul, tapi di luar konco sing menganti kadang. Betul apa enggak? Nah, makanya ibu kalau cari pendidikan, carilah pendidikan yang betul-betul di situ. Ya napa nggih? Pendidikan nggak hanya sekedar memberikan pengajaran aja, tapi dilihat gimana pendidikan itu bagus nggak untuk anak saya, masa depannya bagus nggak untuk anak saya. Saya itu pernah dicurhati anak yang tidak apa, memang ini sikile rada gini. Saya itu punya murid bisa SMP kelas 3. Kelas 3 itu masih ngaji, napa? Kurun kali kaca-kaca sing cilik-cilik. Begitu sudah saya tanya kok jarang ngaji, terus ya Bu saya malu karena apa itu teman-teman sudah banyak yang keluar, teman-temannya sudah banyak yang keluar. Akhirnya suatu hari anak kok termenung, napa niku kayak beban, kayak ada beban di dalam hatinya. Terus tak tanya, kamu pernah keluar nggak? Sampean pernah main apa? Nggak pernah. Ibu saya kalau sekolah ya sekolah langsung pulang. Terus sampean pernah minum minuman keras? Saya begitu. Sampean pernah minum minuman keras diajak temanmu? Nah, itu langsung curhat kepada saya. Saya itu guru, sebenarnya enggak menghindar seperti itu. Saya itu ibu dikasih, dipaksa. Kalau saya enggak minum, saya diancam. Ini dulu, insya Allah. Terus gimana sampean? Ya saya minum, saya digerogok. Ya itu Bu, saya satu kali saya dipaksa teman karena semuanya itu mau, dia tok gak mau. Akhirnya saya ini diperlakukan kayak dibully seperti itu. Makanya kok anak ini kok kayak termenung, sering apa ya, kepikirannya itu kayak gak konsen. Ya satu kali itu loh. Jadi di rumah diawasi, gak taunya di luar seperti itu. Makanya teman itu kan penting toh. Teman itu penting sekali. Jadi kalau sudah usia seperti itu panjenengan ya napa nggih? Kajenge mengekang teman kaya anak cilik ya gak boleh toh. Wong anak itu sudah usia dewasa, remaja. Nah, SMP, SMA. Kadang nggak pulang aja kita nelpon sana, nelpon temannya, nggak ada yang tahu, sangat bingung nopo boten. Lah makanya enakan ngeramut masih kecil daripada sudah besar. Makanya selaku orang tua itu nopo nih harus betul-betul memberi pelajaran agama yang kuat kepada anak. Panjenengan boleh menyekolahkan yang bagus pilihan panjenengan, tapi di luar itu panjenengan harus memasukkan pendidikan agama di putra-putra di panjenengan. Loh saya pengen punya anak, pengen jadi kedokteran, boleh. Waktu cita-cita kita kan boleh. Pengen menyekolahkan anak jadi tentara boleh, tapi itu nggak apa-apa, dimasukkan aja. Tapi pendidikan agama itu sampai apa? Nanti loh tuh, pendidikan agama itu penting. Karena anak kalau sudah paham pendidikan agama,
itu insya Allah nggak gampang terpengaruh teman. Dia akan menghindar dari hal-hal yang tidak diingin, yang tidak atau yang nggak bagus. Gitu. Kalau melihat panjenengan melihat di media-media sosial yang anak-anak dibully itu masya Allah. Gitu. Kadang nggak tega ya Bu ya. Ada yang di dalam pondok yang dibully di pondok, ada yang dalam sekolah dibully di sekolah. Banyak ya Bu, napa niku kejadian-kejadian yang seperti itu. Makanya Ibu kalau bisa, kalau panjenengan itu punya anak yang melahirkan, atau waktu melahirkan jangan lupa diakekoi. Waktu melahirkan ini loh Bu, kalau bisa akekoi, biar anak Islam diakekoi. Memang akekoi itu sunnah. Akekoi itu sunnah. Andaikan nggak punya nggak apa-apa. Tapi akekoi ini juga nantinya itu juga akan mempengaruhi kepada si anak. Karena ibarat gade. Ibarat anak ini digadeng. Lah untuk menebusnya maka lewat akikah. Lah yo kan ada anak itu loh perilaku itu gak karu-karuan. Perilakunya gak karu-karuan. Setiap kumpul sampai konco mesti nyakiti. Pokoknya masya Allah. Kalau di apa itu? Kalau di nasihati pasti membantah ada membantah. Itu sama dengan ini biar mesti aku kau itu harus diingat karena akan akan mengantarkan perilaku daripada anak, akan membawa gak wajar perilaku sama diri sudah diakui nopo. Kalau memang panjenengan itu ingatnya anak itu sudah dewasa, nah ini umur TK, nggak apa-apa, tetap diakui. Akekah itu kan bayi dong, ketika belum berusia 40 hari yang paling bagus umur 1 minggu. Tapi kok panjenengan waktu itu nggak punya uang, nggak apa-apa akekah aja, biar anak itu selamat. Harus kambing ya, harus kambing. Ya kambing. Ayam nggak boleh. Nggak boleh. Punyanya Akekah ini perempuan. Kalau perempuan kambingnya berapa? 1. Kalau laki 2. Kekahnya kalau mau nikah bisa. Kekahnya Biasanya kebanyakan orang tuanya dulu belum bisa KKI terus mau nikahan baru bisa KKI. nggak apa-apa karena dulunya nggak punya uang. Misalkan rezekinya agak macet, kenapa nggak apa-apa ya. Untuk menyelamatkan dia, menyelamatkan putra-putranya dan dijauhkan dari balas. Ini jadi hukum taklid sudah ada. Kemudian yang wadai, ya, yang wadai hukum wadai di sini adalah yang apa itu yang diberikan Allah tanpa adanya syarat. Ya. Aturan tanpa adanya syarat. Kalau taklifi, contohnya seperti sholat.
Kalau wad'i tanpa adanya syarat, nggak ada aturan umur sekian harus sholat. Ini yang wad'i. Mungkin selain hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Ya. Jadi, apa? Wad'i. Gitu. Jadi begini, hukum Islam setelah tahu bahwa hukum itu ada dua, maka sekarang kita memperinci bahwa hukum Islam itu ada 5. Ya, aturan-aturan dalam Islam itu ada 5. Pertama adalah wajib. Contohnya nopo? Sholat. Sholat ini diwajibkan karena ada dasar. Dasarnya nopo? Dateng Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, ada yang hafal? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu dasarnya. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata, kata Allah dirikanlah sholat. Nah itu satu, dirikanlah sholat. Jangan engkau meninggalkan sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Bu, zakat itu ada berapa macamnya? Ada 2, zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah diberikan setiap tahun di bulan Ramadan. Kemudian kalau zakat mal Tiap tahun ya setiap batas tahun. Batas ketentuannya, batas ketentuan hasil tanamannya atau tambangnya atau yang lainnya. Batas nisab. Batas nisab. Nah, di sini yang dinamakan wajib itu apa sih? Wajib itu bila kenapa Bu? Ditinggalkan dosa, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Oleh siksa nih belum sholat, ya sudah, nanti akan dihisab pada hari perhitungan. Sholat itu penting loh ya, meskipun dalam keadaan bagaimanapun, begitu mantunan, ulang tahun, acara pol dan sebagainya, kok repot kayak ngono tetap diwajibkan untuk sholat. Nah sekarang misalkan panjenengan jadi terima tamu, kok make up itu sudah hitungan totalannya 2 jam sudah hitungan dari paketan riasin. Nah alhamdulillah mantene ya kepolisian. Sholat dulu gimana? Tetap perlu diwajib lontor bedanya. Dulu mungkin kadang ini make up itu mantene datangnya jam 12, panjenengan di make up jam 8 selesai jam 9. Kira-kira bisa nggak ngumpet batal mereka? Aneh lagi, ngumpet yang sekiranya nggak batal atau nggak pipis, sulit ya. Nah terus bagaimana? Nah ini solusinya gimana? Tayammum. Ya nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa, sama jawab aja.
Gimana? Sama. Sama yang sebelah sini. Gak iso. Gak usah sebelah sini gak apa-apa. Ini jawaban yang Kenyataan kok ya. apa yang panjenengan jawab itu saya terima semua. Bikin acaranya tidak mendekati sholat. Berarti hari Isa. Benar. Yang saya tanyakan, bila resepsinya jam 12 atau setengah 1, panjenengan pun di make up jam 9 atau jam 10, tetap sholat zuhur apa qodho apa dijama apa. Kalau ini wudhu dulu, sekiranya nggak batal. Boleh seperti itu. Sebelum mimik api wudhu dulu sekiranya nggak batal. Kalau bisa, seandainya batal. Nanti dijamak sama asar. Asar belum selesai. Dijamak sama asar. Belum selesai. Atau nunggu sampai acaranya lagi itu istilahnya selesai, maksudnya ada jeda untuk kita Kono besok. Begini, memang macam-macam gitu jawaban panjenengan. Macam-macam. Yang pertama tadi apa Bu tadi Bu? Saya nggak jawab kamu itu. Tayamum tadi yang tayamum. Gini, kalau dalam keadaan kondisi seperti ini, ya kan ini ada acara ya. Namanya acara acara orang banyak. Ya, acara orang banyak. Terus panjenengan sudah make-upan, waktunya sholat. Itu di lokasi panjenengan sendiri. Tetap panjenengan diwajibkan sholat. Gak boleh tayamum, gak boleh difoto, gak boleh dijamak. Terus yang apa? Make-up ya, make-upan. Kalau memang make-upan itu sekiranya air bisa masuk, ya nggak usah dibusuk loh. Iya betul. Waterproof biasanya sekarang. Nggak bisa meresap air. Tapi Begini loh Bu, kalau air itu bisa masuk, itu ya nggak apa-apa loh Bu, nggak apa-apa. Meskipun di sini sudah di apa kan tadi dijempol, anti longsor kan itu. Kalau di situ tipis-tipis insya air bisa masuk. Selama kulit masih bisa merasakan. Selama panjenengan itu bisa merasakan, panjenengan dikasih air kok gak terasa airnya, berarti harus dibuang di kaki. Kalau panjenengan wudhu kok airnya terasa dingin, berarti air itu bisa masuk. Tidak banyak meninggalkan sholat. Begitu. Tetap sholat. Makanya kalau memang panjenengan di BAP, gak usah belajar. Tipis-tipis saja, sekiranya air itu bisa. Maaf ya, kalau foundation, kalau masker
kalau hanya foundation kayaknya bisa sih, bisa. Kalau masker yang putih buat ini gitu Bu, facial itu loh. Biasanya kalau orang facial kan dikasih apa yang warnanya putih, sing ketat. Itu nggak bisa air masuk, harus dibuang. Tapi kalau hanya foundation saja bisa air itu masuk. Makanya bagaimana? Loh iya kalau batal. Kalau panjenengan sebelum make upan, kudu dulu, nggak batal langsung sholat. Jadi usaha dulu. Lah, Usaha dulu. ya betul, usaha dulu, ya. Ya ini nggak ada jamnya ya. Ada. Sudah dulu. Kita koma. 11 oh 12. Jadi seperti itu, nggak boleh dijamak kecuali kalau perjalanan. Kalau jamak itu dilakukan ketika panjang perjalanan, iring-iring manten dari sini ke Kediri. Sekiranya perjalanan ini sudah mencapai 82 km, boleh dijamak. Tapi kalau iring-iring sini alun-alun Sidoarjo tidak. Ya, tidak mencapai 82 km. Nah, kalau sudah melewati 2 kabupaten itu biasanya sudah lebih dari 80 km. Ada pertanyaan? Kalau bukan pas iring-iring misalnya ya kita rekreasi gitu. Tapi di perjalanan kita masih bisa berhenti di masjid. Jadi kan nggak perlu jamak. Karena lebih baik berhenti daripada menjamak. Gak apa-apa. Kalau memang di situ panjangan bisa nahan sholat, gak usah dijamak. Tapi andaikan sudah tidak bisa lagi untuk waktunya mepet, asalkan dengan syarat 82 km. Niki jaraknya yang punya. Kalau dalam suatu acara belum selesai di gedung, kita nggak boleh kemana-mana misalnya. Di situ ya tetap diwajibkan sholat panjenengan. Meskipun acaranya di gedung, ini nggak ada jamnya. Jam sekian harus keluar, panjenengan ya apa sekiranya sama ibu iso keluar untuk melakukan sholat. Nonton lho. Jadi nggak bisa dikodok, nggak bisa dijamak. Jamak itu ketika perjalanan. Kodok itu ketika panjenengan Syafir. Kodok itu ketika panjenengan ketiduran, bangun subuh kok delala sudah jam 6:30 kan sengenge matahari sudah keluar, itu boleh dikodok, bukan dijamak. Kodok ketiduran ketika ketika waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk panjenengan ketiduran. Selain itu nggak bisa. Makanya kadang kita itu iring-iring, oleh apa itu ikut orang, itu kita harus ngerti juga. Kadang orang yang kerja itu gopo kabeh itu bis belum sholat, gak ngereken orang yang belum sholat ini buru waktu nyampe di rumah. Lho niki nggih sing dosa nggih sing ngajar niku wae enggak ada dikasih kesempatan untuk sholat. Yang di dalam bis juga enggak bengok-bengok kepingin modun untuk sholat. Hanya rekreasi apa itu harus ngerti panitianya siapa itu ngerti dalam perjalanan itu. Itu seperti itu. Sampai jam berapa ini Bang?
Ya. Jadi yang dikatakan fardu tadi adalah sesuatu yang harus wajib dilaksanakan, ya. Kalau ditinggalkan disiksa. Sholat, zakat, puasa Ramadan. Kalau puasa Rojab sunah. Puasa Rojab panjenengan mampu monggo, panjenengan boten mampu ya tidak apa-apa, maksa. Yang terpenting Ramadannya. Senajan sampeyan di penyakit emah dan lain sebagainya tetap wajib puasa. Perut saya kalau buat puasa sakit misalkan, dicoba aja dulu. Tapi kalau Ramadan wajib, tetap diwajibkan untuk berpuasa. Oleh banyak alasan. Terutama putra-putra nih panjenengan kalau sudah berumur 9 tahun ya wajib sholat, ya wajib puasa. Sampun nih. Monggo kita akhiri dengan baca lebih gampang. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa Allahumma ja'alna awladana wa dhurriyyatina aili wa ahlil khairi wa la taj'alna Rabbana hab lana min salihin Rabbana hab lana min salihin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah menginduk di KUA. Allah